Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bang Ulis. Hari ini tanggal 8 April 2025, hari Selasa ya, hari Selasa jam 11.00. Saya berada di Sukabumi. Kali ini saya akan mengajak teman-teman melihat kondisi jalan dari Sukabumi menuju Bogor. Saat ini saya berada tepat di wilayah Cisaat, Kabupaten Sukabumi ya teman-teman. Di hari ke berapa? Ke-9 Ramadan, Idul Fitri, hari ke-9 Idul Fitri, yang artinya tadi malam atau mungkin hari ini adalah puncak dari arus balik dari berbagai daerah menuju Jakarta atau daerah-daerah lainnya ya. Pada arus mudik kemarin saya sempat memvideokan bagaimana kondisi lalu lintas dari Bogor menuju kota Sukabumi yang dipadati oleh kendaraan pemudik dan wisatawan ya, yang ingin menikmati libur panjang Hari Raya Idul Fitri. Nah, sekarang saya berada di depan alun-alun Cisaat atau di sekitar Pasar Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Kalau teman-teman ingin ke jembatan gantung atau suspension bridge Situ Gunung, teman-teman bisa ambil ke kanan ke sana. Tinggal ikuti jalur itu aja, teman-teman akan berakhir di pintu masuk Situ Gunung. Saya doakan buat teman-teman, semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala kegiatannya, dimurahkan rezekinya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih nuansa Hari Raya Idul Fitri, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan kata-kata, ucapan ataupun perilaku atau tayangan yang tidak mengenakan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Baik teman-teman, untuk perjalanan ini saya akan update kondisi jalur Sukabumi menuju kota Bogor. Yuk kita lanjut. Bismillah. Oke teman-teman, kita masuki daerah Karang Tengah ya. Nah di depan nih, kalau teman-teman dari arah Sukabumi menuju Bogor, ini rel pertama yang kita lintasin ya, di daerah antara Cisaat dengan Karang Tengah. Nah ini rel kereta api dari Bogor ke Sukabumi dan dari Sukabumi ke arah Bogor. Nanti kita akan melewati dua rel, menyeberangi rel yang ada di atas jalan raya ya. Yang pertama yang barusan kita lewatin, nanti yang kedua di Pasar Cicurug gitu. Dan di sini
pintu rel ini enggak menjadi penyebab kemacetan ya. Biasanya di pintu rel Cicurug tuh yang jadi problem kemacetan karena jalurnya menyempit di posisi rel itu. Jadi kedua arahnya itu harus saling mengalah, apalagi ada kendaraan besar ya seperti truk dan yang lainnya gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nanti kalau ada yang menarik saya rekam. Bismillah. Ini teman-teman kondisi jalan Sukabumi menuju Bogor di hari kerja ya, atau hari biasa. Macetnya biasanya yang pertama oleh pasar, yang kedua persimpangan, yang ketiga angkot, yang keempat ada aktivitas pabrik atau sekolah gitu teman-teman. Ini kondisi banyak kendaraan besar ya. Ada truk tangki, ada truk besar gitu, truk box. Ini di daerah Karangtengah, masih mengarah ke Pasar Cibadak. Nanti di depan saya akan tunjukkan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan yang ada di Pasar Cibadak ya teman-teman. Nanti di depan saya kasih tahu jalan alternatif lewat Nagrak tanpa melewati Pasar Cibadak. Ini saya ambil kiri nih teman-teman, sebelah kanan sempit. Nah, di depan nih sebelah kiri titik kemacetan juga teman-teman, karena ini pabrik ya. Lebih sekarang jam 11:33, mungkin jam istirahat nih. Tadi lihat beberapa karyawan yang udah mulai keluar tuh ya. Ini juga jadi penyebab kemacetan. Jadi jangan melintasi jalur ini di jam-jam pagi dan sore hari, jam masuk kerja tuh. PT Daihan Global, jangan melintasi jalur ini dari jam 6 pagi sampai jam 8 untuk pagi hari, dan untuk sore hari dari jam 3 sampai dengan jam 5 sore. Gitu ya teman-teman ya. Ini kita masih lurus terus. Nanti di depan ada persimpangan tuh, ada pertigaan ke kanan. Nanti kita ambil kanan. Nah, ini patokannya sebelah kanan Indomaret, dan di depan ada Alfamart. Pokoknya di antara Alfamart dan Indomaret. Kita ambil ke kanan, kita lewat jalur alternatif Nagrak. Mudah-mudahan di dalam jalur alternatif nggak padat juga ya teman-teman, karena biasanya juga padat. Nah, kalau mobil besar terus mobil vol, angkutan umum lewat sini, berarti tandanya di arah Pasar Cibadak itu jalan utama itu macet parah teman-teman. Nah, ini kelihatan dari arah Bogor masuk jalur alternatif, nanti keluar jalur yang tadi ke arah Sukabumi gitu teman-teman. Ini kita lurus saja, nanti di depan kita melintasi jalur kereta api. Oke, yuk, kita lanjut dulu. Bismillah. Nah, di depan nih perlintasan kereta yang kita lintasin di jalur alternatif Nagrak Cibadak ini teman-teman. Masjid Jami Nurul Marwah. Oke, kita salib dulu.
terpantau banyak yang melalui jalur alternatif ini ya teman-teman. Berarti tandanya di Pasar Cibadak itu macet parah gitu. Seperti ini jalur alternatif Cibadak Nagrag. Kondisinya cukup luas, bisa dilewatin dua kendaraan dari kedua arahnya ya teman-teman. Dan di depan itu ada pekerjaan. Kalau saya tidak salah, ini nanti jalur tol dari Bogor ke Sukabumi. Nah, nanti melintasi jalur ini teman-teman. Nih, teman-teman lihat kondisi pembangunannya ya. Nanti akan melintasi sini yang berakhir di pintu tol Cisaat dekat Pondok Pesantren Al-Masturiah, atau di ujung jalan lingkar selatan Sukabumi gitu teman-teman. Memang kondisi jalannya agak rusak di beberapa titik, tapi ya lumayan lah untuk merangkum waktu supaya enggak macet-macetan di Pasar Cibadak ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi yuk teman-teman. Bismillah. Nah, di sini ada persimpangan. Kita ambil ke kiri ya teman-teman. Ke atas itu ke Desa Balekambang, bisa tembus juga ke Stasiun Karangtengah. Kita tadi ambil kiri dan di sini kondisinya menanjak. Untuk yang kendaraan roda 4 atau mobil bisa ancang-ancang dari bawah pas tikungan tadi ya teman-teman. Nah, di sini banyak rest area, banyak warung-warung yang menyajikan es kelapa segar. Ih, mantep tuh kelapa. Karena perjalanan kita masih pendek ya. Apa baru pendek? Jadi belum aus. Kita lanjut aja teman-teman. Seperti ini kondisi jalannya. Adem, menyejukkan. Kondisi jalannya juga agak luas. Nah, di depan nanti juga ada pekerjaan proyek tol Bocimi seperti yang tadi ya teman-teman. Nanti di depan. Tuh di depan kelihatan nggak tanah merah dan alat berat teman-teman. Ada persimpangan ke kiri. Jadi ada buangan di sini teman-teman. Untuk jalur lamanya itu kita lurus ke sana. Kalau teman-teman dulu lewat sini, mungkin ada di video sebelumnya, kanan kirinya ini dulu banyak pohon ya teman-teman, pohon industri kayaknya, pohon jati atau pohon karet gitu. Nah, itu adem banget lurus ke tadi tuh. Ini jalan proyek ya teman-teman, jalan buangan. Jadi jalanan utamanya itu dulu nih hutan teman-teman, adem. Dan di pinggir jalannya itu banyak tukang es kelapa kayak tadi tuh. Seperti ini kondisinya. Dibuat jalan buangan atau jalan pintas. Dan ini jalur lamanya nih. Harusnya ke sana kita. Tuh kondisi pembangunan di Desa Nagrag ya, kalau nggak salah nih lokasinya di Nagrag. Dan di sini juga ada tempat wisata teman-teman. Di sebelah kanan nanti ada kolam renang atau cottage gitu lah, kayak playground gitu. Saya juga belum pernah ke situ ya.
cuman lihat promo-promo spanduknya aja tuh di pinggir jalan. Sini ada pom bensin 3543301, baru ini teman-teman, tapi udah cukup lama juga sih. Itu sementara masih lancar. Biasanya nanti di luaran dari jalur alternatif ini agak sedikit tersendat ya. Yang pertama melintasi rel kereta api, yang kedua memasuki persimpangan antara jalur utama dengan jalur alternatif teman-teman. Oke, kita salip dulu teman-teman. Oke, kosong. Lokasi wisatanya di sebelah kanan tuh teman-teman, di bawah. Pintu masuknya mana ya? Setelah tikungan ini kalau nggak salah deh. Nah tuh di depan, akses masuknya ke bawah. Ada beberapa vlogger yang memvideokan kondisi wisata di dalam. Nama wisatanya apa ya? Kok nggak terpampang di sini? Apa jangan-jangan udah tutup? Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Bismillah. Oke, kalau udah nemu pemukiman padat dan ada titik kemacetan di sini, itu tandanya di depan macet. Itu yang tadi saya bilang, melintasi rel kereta api ya teman-teman, sama persimpangan antara jalur alternatif dengan jalur utama gitu. Memang sih agak sempit di sini jalannya, tapi setidaknya memangkas waktu dari kemacetan di pasar Cibadak. Tuh lihat mobil truk aja pada lewat sini ya. Perumahan Taman Lestari. Nah, di depan rel kereta api yang kedua kita lintasin dari dalam jalur alternatif ini. Keretanya melintas di jam-jam tertentu ya teman-teman, enggak beberapa menit sekali, tapi ada ya selang waktu 1,5 jam sampai 2,5 jam baru ada kereta yang melintas dari kedua arahnya. Persilangannya itu biasanya di stasiun Cicurug. Nah ini teman-teman tembusannya. Kalau kita dari arah Sukabumi masuki jalur alternatif Nagrak untuk menuju Bogor. Jika teman-teman dari arah Bogor untuk ke Sukabumi, patokannya persimpangan ini teman-teman. Persimpangan ambil ke kiri masuk ke jalur alternatif Nagrak. Kalau ke kiri itu ke pasar Cibadak. Jadi setelah jembatan ini, jembatan apa nih, Cibadak, nggak tahu nama desanya, desa apa ya. Teman-teman kalau dari arah Bogor, setelah jembatan ini langsung ambil ke kiri ya, diputar atau dipelajari arah sebaliknya aja dari video ini ya teman-teman. Karena dari sini juga setelah tanjakan di depan itu kita ke kiri, nggak jauh persimpangan Cikidang itu teman-teman. Beginilah kondisi hari biasa di jalur Sukabumi menuju Bogor, tepatnya di daerah Cibadak dekat persimpangan Cikidang. Ramai, lancar, normal gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Bismillah. Nah di sini mendekati persimpangan arah jalur Cikidang Pelabuhan Ratu, biasanya macet seperti ini teman-teman. Jadi ada kemacetan di simpang Cikidang tuh di depan tuh sebelah kiri. Nah ini
simpang Cikidang Pelabuhan Ratu, teman-teman. Kalau kita ke kiri itu ke Cikidang arah Pelabuhan Ratu. Sini kantor Lantas Sukabumi. Om Yosi yang punya channel Yosi Yosua, izin melintas Om. Ini channel YouTube-nya yang ramai pada saat Sukabumi dilanda bencana. Beliau yang paling pertama ngevlog ke jalur-jalur yang terdampak bencana ya, teman-teman. Rumahnya nggak tahu Lempangan mana tepatnya, yang jelas di daerah sini. Dia pernah nge-DM saya, kita juga pernah kontak-kontakan ya sama dia gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Bismillah. Begini nih, teman-teman, kondisinya di hari biasa jalur Sukabumi. Makanya kadang banyak orang yang kapok ya kalau ke Sukabumi tuh. Faktor utama yang bikin kapok adalah kemacetannya, yang sampai hari ini belum maksimal solusinya. Tapi untuk yang menggunakan mobil itu kan udah mulai kepangkas ya, kira-kira 15-30 menit jika teman-teman melintas tol dari Ciawi ke Sukabumi. Keluarnya di Parung Kuda, nanti di depan ada pintu tolnya ya, nanti saya kasih tahu tuh. Buat teman-teman yang belum nonton live video saya di H+3 Lebaran tahun 2025, malam hari bisa teman-teman lihat di playlist live saya. Ada dua video. Kondisi kemacetan di sini ya luar biasa. Mudah-mudahan setelah nanti ruas tol sesi 3 Bocimi Cisaat atau kota Sukabumi jadi, maka harapannya jalur luar ini tidak lagi macet seperti biasanya ya, teman-teman. Ya minimal agak berkurang lah kemacetannya, supaya wisata-wisata yang ada di seputar Sukabumi itu dapat diakses dengan wisatawan yang berada dari atau berasal dari Jakarta, Bogor dan sekitarnya. Begitu, teman-teman. Yuk kita lanjut lagi perjalanannya. Bismillah. Nah ini teman-teman, pintu tol Parung Kuda ya, tepatnya di Parung Kuda sih ya, emang namanya Parung Kuda kan. Nah di depan ini tikungan Bojong Kokosan ya, teman-teman. Ini rawan terjadi kecelakaan karena menikung, kanan kirinya bukit, dan pernah terjadi longsor beberapa bulan yang lalu, sampai akhirnya jalur Jakarta Sukabumi atau sebaliknya itu ditutup. Dan di depan itu adalah museum Palagan Bojong Kokosan yang memiliki kisah seperti ini. Nah, di depan nanti ada jalur alternatif Cicurug. Nah ini kita ke kiri ya, teman-teman. Kita ke kiri, maaf saya telat ngasih ini.
Kalau dari arah Sukabumi, patokannya 50 meter dari Masjid Nurul Anda. Kita masuk ke kanan, yang tadi kita ikutin jalan ini. Sepertinya di Cicurug nggak begitu macet ya teman-teman ya, karena terlihat dari luar tadi nggak ada kemacetan. Kemacetannya itu agak mungkin terkondisikan lah, pendek. Nah, ini saya kasih tahu jalur alternatifnya menghindar ketika kemacetan di pasar Cicurug. Seperti ini untuk 2 mobil pribadi masih aman. Biasanya bis-bis kecil yang hanya bisa lewat sini ya teman-teman. Untuk truk yang lainnya, yang truk besar-besar tuh, truk gandeng, truk tangki, truk tanah yang besar, kayaknya nggak bisa lewat sini. Saya nggak pernah nemuin ya. Oke, begini teman-teman, kondisi jalur alternatif memotong kemacetan di pasar Cicurug. Yuk kita lanjut lagi. Bismillah. Nah, di depan kita ambil ke kiri ya teman-teman. Tuh ada pelangnya, Jakarta Bogor ke kiri. Kalau nggak ada pepohonan, pemandangannya cakep tuh. Pohon itunya udah tinggi-tinggi. Lewat sana juga bisa ada jalur alternatif ya. Saya pernah bawa mobil lewat situ, tembusnya di dekat pintu tol Cigombong, di dekat terminal Cicurug yang baru. Gitu teman-teman. Ini yang saya maksud. Dari arah saya itu turunan cukup curam, tuh lihat. Kalau dari arah Bogor itu tanjakan ya teman-teman. Biasanya ada motor juga yang nggak kuat kalau boncengan, sama kendaraan roda 4 ya. Ini cukup panjang juga tuh teman-teman. Dari bawah sini sampai ke atas itu kira-kira 200 meter ya, atau 100 meteran lah. Dan di sini menanjak. Jadi ada momentum sedikit di tengah-tengah antara tanjakan dan turunan gitu teman-teman. Disiapkan saja kendaraan dan mentalnya, sama keterampilan drivernya ya teman-teman. Memang sih kesannya kalau lewat jalur alternatif sini, ketika nggak macet itu berasa lama ya. Nah, di depan ada pertigaan. Ke jalur utama kita ke kiri, ke kanan juga bisa jalur alternatif. Nanti lain waktu saya kasih tahu ya teman-teman. Ini kita ambil ke kiri, nanti tembusnya di rel apa ya, kita lewatin rel atau enggak ya, lupa saya, atau lewat atasnya, nanti deh kita lihat. Tembus-tembus di Taman Angsa teman-teman. Oke, kita lanjut. Bismillah. Nah, ini sebentar lagi kita masuk ya teman-teman. Bisa lewat sini dan bisa lewat sini teman-teman. Tapi kita lewat jalur yang besar seperti ini teman-teman. Nah, itu sebelah kiri udah jalur utama. Nah, ini jalur rel Jakarta Bogor, Sukabumi Bogor, dan Bogor Sukabumi. Di sini double track karena lansirannya yang saya tahu ada di stasiun Cicurug. Nah, tembus di terowongan ini teman-teman. Kalau kita ke kiri itu ke kota Sukabumi, melintasi jalur yang tadi kita lewatin. Ini kita ke kanan. Jadi patokannya kalau dari arah Bogor menuju Sukabumi itu ada terowongan begitu teman-teman, dan ada tikungan dan turunan yang memiliki kekhasan di sini ya teman-teman. Teman-teman screenshot aja patokannya.
setelah pabrik Pocari Sweat di depan, kalau dari arah Bogor teman-teman ke kiri itu kira-kira 200 sampai 300 meter. Nah, ini Tugu Pocari Sweat ya. Nah, itu kurang lebih 200 meter ada di sebelah kiri jalur alternatif Cicurug. Begitu teman-teman. Sebentar lagi kita mendekati pintu tol Cigombong, dan itu adalah perbatasan antara Sukabumi dengan Bogor, tepatnya Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Bogor. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Sementara kondisi jalannya masih ramai, lancar, aman jaya. Oke, bismillah, kita lanjut. Lampu merah di depan itu, kalau kita ke kanan akses tol Bolcimi dari Cigombong ya teman-teman. Dan ini merupakan perbatasan Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Bogor. Ini ada tubuhnya teman-teman. Kita memasuki Kabupaten Bogor, Cigombong. Nanggung pada yang parkir nanggung, yang mau belok juga nanggung. Maksudnya jangan belok dulu sebelum mobil merahnya kasih jalan. Kesel kan? Oke teman-teman, kita sudah sampai di Cigombong. Di depan tuh jembatan kereta, yang sampingnya itu adalah stasiun kereta Cigombong Bogor. Nah, kalau ke kiri itu bisa plat dalam, tembusnya Batu Tulis ya teman-teman. Ada apa ya di bawah tadi ya? Apakah batu? Nah, di depan ini sebelah kanan Taman Lido, Taman MNC ya. Kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Maksudnya kawasan ekonomi khusus gimana ya? Ada yang tahu? Ada yang bisa ngejelasin teman-teman? Silahkan jelasin di kolom komentar ya. Saya juga nggak tahu tuh. Oke teman-teman, kita lanjut. Bismillah. Di sebelah kanan itu Danau Lido teman-teman, bersebelahan dengan Badan Narkotika Nasional. Nah, ini pintu gerbangnya. Nggak tahu ya, pintu utama atau pintu samping. Pas setiap saya lewat portalnya nggak pernah kebuka, tapi itu tadi kebuka sih. Begini kondisinya, kita nggak ketemu macet kan teman-teman. Mudah-mudahan setelah tol Bocimisasi 3 selesai dan diresmikan, sudah bisa dilalui jalan menuju Jakarta Sukabumi akan lancar.
Oke, kita lanjut lagi. Bismillah. Kita sampai di Pasar Caringin, teman-teman. Ke kiri masuk ke dalam pasar itu kita bisa tembus juga tuh lewat Batu Tulis ya, lewat stasiun Maseng apa Masong. Itu kita masih lurus terus, kondisi jalanannya ramai, lancar parah. Oke, kita lanjut lagi. Bismillah. Kita sudah di Cikretek. Nah, ini jalan yang tempo hari sempat longsor lama ya perbaikannya, teman-teman. Dan di bawah tuh jurang langsung tuh. Wih, ngeri. Kita salip dulu. Buat temen yang belum menonton video saya terdahulu dari Bogor menuju Sukabumi dan live kondisi arus mudik, silakan tonton, linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Takut ngeri-ngeri karena turunan nih. Di sini memang didominasi sama truk-truk bawa air mineral ya teman-teman, untuk didistribusikan ke Jakarta dan sekitarnya. Oke teman-teman, kita sudah ada di Jalan Raya Ciawi Benda. Ke kanan bisa tuh jalur alternatif ke Cisarua Bogor. Ini kita lurus ke Ciawi Bogor. Yuk kita lanjut. Bismillah. Dari pintu tol ini nggak jauh lagi, di depan Pasar Ciawi atau lampu merah Ciawi, persimpangan atau perpecahan Sukabumi Bogor, Bogor Sukabumi, atau ke arah Puncak Pas dan Cianjur ya teman-teman. Ini kita sudah berada di Pasar Ciawi. Nah, ini jalur alternatif juga teman-teman. Kalau di sini macet bisa lewat situ tuh. Kalau jalur kampung tembusnya di Tajur tuh. Dekat apa ya? Patokannya tuh. Lupa saya. Nah, begini kondisi lampu merah Pasar Ciawi pasca lebaran ya teman-teman. Terpantau macet normal. Banyak masyarakat atau warga yang baru balik ke perantauan. Kita mengarah ke kota Bogor teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Bismillah. Sampai di Tajur. Panas banget. Kita sampai di Lipo Plaza Eka Lokasari Bogor teman-teman.
banget ya. Muat nggak ya? Muat. Dia nggak ngasih maju dikit. Pelit. Pengendara pelit yang egois. Nah, oleh-oleh roti unyil tuh di situ tuh teman-teman. Di ruko-ruko itu saya pernah beli sekali. Mampir ke situ ngantri banget sampai nyarap dulu semangkok soto mie pakai nasi. Kita ke kanan lurus ke Empang, bisa ke Kebun Raya juga. Kita lewat di jalur atau jalan Pajajaran. Begitu teman-teman kondisi jalan dari Sukabumi menuju Bogor ketika hari biasa di jam kerja ya teman-teman. Di beberapa titik terpantau ada kemacetan, dan beberapa titik juga yang menjadi titik kemacetan rutin, khususnya di pasar, pabrik-pabrik atau perkantoran ya, yang karyawannya banyak. Itu biasanya macet di pagi hari dan sore hari menjelang pulang kantor atau pulang kerja. Dan saya infokan tadi beberapa jalur alternatif. Jika teman-teman mau ke Sukabumi atau dari Sukabumi mau ke Bogor, ada jalur alternatif Cibadak melalui Desa Nagrak, tembusnya di ujung pasar Cibadak. Dan untuk menghindari jalur kemacetan di jalan atau di pasar Cicurug, teman-teman juga bisa mengikuti video yang saya tayangkan gitu ya, patokan-patokannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Jika ada kekurangannya mohon maaf. Sekarang kita sudah ada di kota Bogor teman-teman. Mungkin saya akhiri videonya nanti di Tugu Kujang, kota Bogor. Terpantau siang hari, di hari pertama kerja di beberapa perusahaan, Jalan Raya Pajajaran terpantau lancar, ramai lancar ya. Dan cuaca sangat terik, panasnya panas pol. Harus pakai kacamata hitam supaya nggak kesiloan ya teman-teman. Dan di depan adalah lampu merah Terminal Baranang Siang. Kalau kita ke kanan, kita bisa putar balik dan lurus bisa ke tol. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sampai menit terakhir menyaksikan perjalanan saya. Semoga sekali lagi bermanfaat. Saya doakan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.